Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Naila Nazwa Andini. Nama saya Ken Alexander Rashid. Perkenalkan, nama saya Rinanda Sinulinga. Saya Tiara Divana. Halo, nama saya Fatia Nureski. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas tentang zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok, dan kita juga akan membahas tentang pengertian apa itu perokok aktif dan apa itu perokok pasif, bahaya bagi perokok aktif dan juga perokok pasif. Kita juga akan membahas dampak positif jika kita berhenti merokok, dan kita juga punya tips bagaimana sih cara menghindari rokok. Stay tune terus ya! Kalian pasti nggak asing lagi kan sama yang namanya rokok? Semua zat-zat yang ada di dalam rokok itu berbahaya, tapi zat-zat yang akan aku bahas pada kesempatan kali ini cuma 3, yaitu ada karbon monoksida, nikotin, dan juga tar. Kandungan pertama ada karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang tanpa bau dan juga tanpa rasa. Oleh karena itu, tubuh kita kesulitan untuk membedakan mana karbon monoksida dan mana oksigen. Karbon monoksida yang dikeluarkan oleh perokok sama bahayanya dengan karbon monoksida yang dikeluarkan oleh knalpot mobil. Sehingga jika kita menghirup gas ini dengan sangat banyak, maka akan mengalami koma hingga kematian. Yang kedua ada tar. Tar merupakan zat kimia yang dapat menyebabkan kanker. Saat seseorang menghisap rokok, sebanyak 70% tar dapat mengendap di paru-paru. Yang ketiga, ada zat nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat membuat seorang perokok merasa kecanduan, sehingga mereka kesulitan untuk menghentikan kebiasaannya tersebut. Zat nikotin dapat menyebar sangat cepat, bahkan zat nikotin bisa dapat mencapai otak dalam waktu 15 detik setelah dihirup. Orang yang sering terpapar zat nikotin akan mengalami kejang-kejang, muntah-muntah, gangguan saraf pusat, hingga penghambatan pertumbuhan. Zat ini juga dinilai bisa menghambat pertumbuhan janin di dalam kandungan. Ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok, dan perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok secara langsung, namun menghirup asap rokok dari orang-orang yang merokok di sekitarnya. Sebelum aku ngejelasin, aku mau nanya dulu deh. Menurut kalian, yang mana sih di antara perokok aktif dan pasif yang mendapatkan resiko berpenyakit lebih besar? Ternyata, perokok pasif lebih besar loh mendapatkan resiko berpenyakitnya, karena perokok pasif menghirup asap rokok secara langsung tanpa ada filter. Sedangkan perokok aktif menghisap rokok secara langsung, yang dimana di dalam rokok tersebut terdapat filter. Dan teman-teman tahu nggak sih, ternyata banyak sekali loh bahayanya dari merokok tersebut untuk kesehatan kita, seperti gangguan pernafasan, penyakit jantung koroner, gangguan pembuluh darah, penyakit mulut dan tenggorokan, dan kerusakan otak. Di sini saya akan membagikan beberapa tips agar kita bisa terhindar dari rokok. Tips yang pertama yaitu sebisa mungkin untuk menghindari orang-orang yang merokok. Tekad kuat seseorang untuk berhenti merokok terkadang bisa runtuh hanya karena berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Godaan ini akan sangat sulit ditolak meski mungkin Anda sudah melakukan berbagai cara atau tips untuk berhenti merokok. Jika Anda sekiranya mudah tergoda, sebisa mungkin jangan dulu berkumpul dengan teman-teman Anda yang merokok. Tips yang kedua yaitu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan positif. Untuk menunjang keberhasilan saat menerapkan cara untuk menghindari rokok, coba sibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan positif. Anda bisa mengikuti berbagai kegiatan sosial, berolahraga di pusat kebugaran, bersepeda, dan lain-lain. Apapun kegiatannya, pastikan Anda menikmatinya sehingga keinginan untuk menghindari rokok perlahan bisa berjalan dengan baik. Tips yang ketiga yaitu kita harus terus motivasi diri kita sendiri untuk bisa menghindari rokok. Motivasi terkuat adalah yang datang dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, belajarlah untuk memberikan sugesti kepada diri sendiri dengan berbagai kalimat positif agar Anda tak lagi tergoda untuk merokok. Anda bisa memotivasi diri sendiri, misalnya dengan berbicara sendiri bahwa merokok hanya menghabiskan uang, bahwa rokok adalah sumber penyakit, dan lain-lain.
Nah, setelah mendengar dan mengetahui penjelasan mengenai bahaya dari rokok hingga tips untuk menghindari rokok, lantas apa sih manfaat dari berhenti merokok? Lansir dari hellosehat.com dan halodoc.com, ada manfaat berhenti merokok yang bisa kita langsung rasakan. Yang pertama, melegakan pernapasan. Kenapa? Karena paru-paru kita nggak tersumbat lagi sama zat-zat bahaya dari rokok. Dengan begitu, paru-paru bisa bekerja lebih baik sehingga kita juga bisa bernapas dengan lebih lega. Yang kedua, berhenti merokok bisa mengurangi stres. Sebenarnya kandungan nikotin dalam rokok itu bisa meningkatkan stres. Nah, kalau ada orang yang bilang merokok itu bisa mengurangi stres, itu adalah salah besar. Karena menurut studi ilmiah, orang-orang yang merokok itu lebih gampang stres daripada orang yang tidak merokok. Yang ketiga, dapat menurunkan resiko berbagai penyakit. Seperti yang kita tahu, kalau merokok itu bisa menyebabkan berbagai penyakit mematikan seperti penyakit jantung, kanker, dan banyak lagi. Nah, yang terakhir nih, dan yang terpenting, kita ini kan dikasih hidup dan kesehatan secara cuma-cuma, gratis. Masa iya sih nikmat sebesar itu kita sia-siakan begitu aja dengan hal sepele seperti rokok? Banyak loh orang di luar sana yang bayar dokter supaya bisa hidup sehat. Masa kita yang dikasih sehat malah nyari penyakit? Sekian penjelasan yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.